Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang. Hari ini akan membahas tentang sinematerapi. Anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu saya sebagai Lini Rohida Dewi dan teman saya Septiani Lampura. Selamat menyaksikan video kami. Baiklah, terima kasih kepada Lini Rohida Dewi. Langsung saja, di sini saya akan membawakan materi tentang teknik sinematerapi dalam bimbingan kelompok. Sebelum lanjut ke bagian inti, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengertian teknik sinematerapi dalam bimbingan kelompok. Jadi, teknik sinematerapi dalam bimbingan kelompok merupakan sebuah metode yang tepat untuk dijadikan salah satu teknik dalam memberikan suatu layanan berupa sinematerapi ini. Karena mengingat pada anak-anak zaman sekarang ini lebih enjoy dan lebih relax atau lebih suka ketika mereka menonton sebuah film. Teknik sinematerapi ini merupakan suatu pelatihan tentang adanya perubahan tingkah laku agar siswa tersebut dapat menunjukkan perubahan yang optimal dalam menghadapi masalah serta mampu untuk memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalahnya, seperti masalah yang dialami oleh tokoh di dalam film tersebut. Begitu pentingnya teknik sinematerapi dalam bimbingan kelompok ini yang dimana akan dilaksanakannya dengan berupa adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik itu sendiri. Karena dengan adanya perubahan tingkah laku yang baik, maka peserta didik itu sendiri atau kita juga dapat lebih mudah untuk diterima di lingkungan yang lebih baru lagi dan yang lebih baik lagi tentunya. Selanjutnya yang nomor 2, masalah-masalah apa saja yang dapat digunakan di dalam teknik ini. Jadi, teknik ini bisa digunakan di dalam keempat bidang layanan bimbingan dan konseling, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, di sini kami akan memaparkan sedikit materi yang dimana kami akan mengambil pada bidang pribadi. Materinya tentang bagaimana cara mendisiplinkan peserta didik. Yang ketiga yaitu langkah-langkah, di mana kami akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok yang menggunakan pendekatan sinematerapi. Nah, saya tekankan bahwa bimbingan kelompok yang biasa dan bimbingan kelompok dengan menggunakan pendekatan sinematerapi ini tidak berbeda jauh. Perbedaannya nanti akan terletak di tahap kegiatan. Nah, bimbingan kelompok ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap pembentukan, kedua tahap peralihan, ketiga tahap kegiatan, dan keempat yaitu tahap pengakhiran atau tahap penutup. Nah, untuk tahap pembentukan ini biasanya dikenal sebagai tahap awal dari kegiatan bimbingan kelompok, di mana pemimpin kelompok akan membuka kegiatan ini dengan menanyakan kabar atau mengucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya pemimpin kelompok akan mengarahkan anggota kelompoknya untuk berdoa. Selesai berdoa, pemimpin kelompok dapat mengajak anggota kelompoknya untuk berkenalan satu sama lain, memperkenalkan diri, dimulai dari pemimpin kelompok ataupun dimulai dari anggota kelompoknya. Dan juga biasanya dalam perkenalan ini pemimpin kelompok akan bervariasi menggunakan caranya, bisa dengan menggunakan rangkaian nama ataupun hal-hal lain. Nah, setelah itu biasanya pemimpin kelompok akan menjelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok, tujuan dari bimbingan kelompok, dan juga peraturan-peraturan dalam selama kegiatan bimbingan kelompok ini berlangsung, dan juga menjelaskan tentang asas-asas. Nah, jika itu sudah selesai, baru kita beralih ke tahap peralihan, di mana pemimpin kelompok akan menjelaskan kembali tentang kegiatan bimbingan kelompok tersebut, lalu melakukan tanya jawab kepada anggota kelompoknya apakah sudah siap. Nah, lalu biasanya pemimpin kelompok akan mengenali suasana dari kelompok ini. Nah, selanjutnya di tahap peralihan ini, sebelum memulai kegiatan, pemimpin kelompok akan memberitahu jika ini bimbingan kelompok dengan topik tugas, berarti topik itu diberikan oleh pemimpin kelompok. Jika topiknya bebas, biasanya akan voting tentang topik apa yang akan dibahas. Nah, setelah itu masuk ke tahap kegiatan,
di mana yang pertama dilakukan pemimpin kelompok itu adalah mengemukakan topik bahasan yang sudah dipilih ataupun dipilih dari pemimpin kelompok ataupun secara voting tadi. Nah, yang kedua yaitu pemimpin kelompok biasanya akan menjelaskan pentingnya topik itu dibahas itu mengapa harus membahas topik ini. Nah, yang selanjutnya itu pemimpin kelompok itu menayangkan video atau film yang berkaitan dengan topik tersebut. Inilah yang saya sebut tadi perbedaan yang bimbingan kelompok biasa dan bimbingan kelompok menggunakan pendekatan sinematerapi ini. Nah, karena sinematerapi ini identik dengan video atau film, nah biasanya pemimpin kelompok akan menayangkan video atau film yang berkaitan dengan topik yang sudah dibahas. Jika contohnya misalnya topiknya itu topik bully, nah pemimpin kelompok akan menayangkan video atau film tentang bullying. Nah, selanjutnya yaitu setelah video itu ditayangkan, pemimpin kelompok akan mengadakan tanya jawab tentang apa yang sudah mereka dapatkan dari film yang sudah ditayangkan tadi. Nah, selanjutnya pemimpin kelompok akan mengarahkan anggota kelompok untuk membahas topik yang sudah ditentukan tadi, dan juga sebagai menegaskan komitmen para anggota tersebut, apa yang akan mereka lakukan setelah kegiatan bimbingan kelompok ini selesai. Nah, sekaligus itu adalah tahap penutup dari tahap kegiatan. Selanjutnya itu tahap pengakhiran, di mana pemimpin kelompok itu akan menegaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini sudah selesai atau akan selesai. Nah, selanjutnya yaitu biasanya pemimpin kelompok akan mengemukakan atau mengajak anggota kelompoknya untuk mengemukakan atau memberikan pendapat tentang kesan-pesan mereka selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, dan pemimpin kelompok akan menilai kemajuan apa yang sudah dicapai dari masing-masing anggota kelompok. Nah, selanjutnya pemimpin kelompok juga dapat membahas kegiatan lanjutan jika memang ingin mengadakan pertemuan selanjutnya, yaitu seperti menyusun jadwal pertemuan ataupun hal lain. Nah, yang terakhir yaitu pemimpin kelompok tentu saja akan mengucapkan terima kasih kembali kepada anggota kelompoknya. Nah, setelah hal itu dilakukan, barulah pemimpin kelompok dapat mengarahkan anggota kelompoknya untuk berdoa. Selesai berdoa, barulah kegiatan bimbingan kelompok ini selesai. Nah, itu saja langkah-langkah dari bimbingan kelompok menggunakan pendekatan sinematerapi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami berdua sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.